Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku yang beriman, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Tak terasa, bulan Ramadan sudah di penghujung bulan dan tinggal beberapa hari lagi. Sebelum bulan Ramadan berakhir, alangkah baiknya kita sebagai umat muslim tidak lupa menunaikan zakat atau mengeluarkan sedikit hartanya. Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas apa itu zakat, apa itu zakat fitrah dan zakat mal, dan kenapa zakat fitrah wajib dilakukan. Yuk disimak videonya sampai selesai. Zakat, yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, memiliki kedudukan tinggi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, "Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat." Terdapat berbagai macam zakat, di antaranya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat berasal dari bentuk kata, zaka, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Hadis riwayat, Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yang disebut asnaf. Dalam Al-Quran disebutkan, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dalil ini diperkuat dengan riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin, sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Hadis riwayat Tabrani. Menurut istilah dalam kitab Al-Hamwi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya sebagai berikut. 1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. 2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. 3. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. 4. Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya. 5. Harta tersebut melewati haul. Dan 6. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Secara umum, zakat terbagi menjadi 2 jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, zakat al-fitr, adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Sementara, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh,
zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Besaran zakat mal. Adapun syarat suatu harta dapat dikenakan hukum zakat mal jika memenuhi kriteria. 1. Harta berkepemilikan penuh. 2. Harta halal secara syariat. 3. Harta yang bersifat berkembang atau produktif. 4. Mencukupi kegunaan nisyab. 5. Tidak ada hubungan dengan hukum utang. Dan 6. Memiliki selama 1 tahun haul atau dapat disakatkan ketika masa panen. Harta yang terkena zakat mal dapat berupa uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset, dan harta dalam bentuk lainnya. Terkait dengan besaran zakat mal yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun. Jadi, 2,5% dikali jumlah harta dalam 1 tahun haul. Besaran zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib untuk seorang muslim yang memenuhi kriteria merdeka bukan budak atau hamba sahaya, mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, juga menemui hari-hari bulan puasa dan awal jatuhnya 1 Syawal. Jika seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan, ia dikenai zakat fitrah. Demikian pula, jika ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, ia tetap dikenai zakat fitrah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan, seorang suami dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah istrinya, anak-anaknya, budaknya, atau dapat disebut setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Ini merujuk sabda Nabi Muhammad SAW. Lunasilah zakat fitrah itu dari orang-orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggunganmu. Yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok sebanyak 1 sya' atau diperkirakan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Syekh Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa 1 sya' dapat digantikan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam. Zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya, salah satu di antaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut. 1. Fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. 3. Amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. 5. Rikab. Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Gharimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. 7. Fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. 8. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah salah satu jenis zakat. Selain zakat fitrah, ada lagi zakat mal atau zakat penghasilan yang juga wajib dikeluarkan oleh umat Islam, tetapi hanya bila sudah mencapai syarat-syarat tertentu. Jadi, apa tujuan mengeluarkan zakat fitrah? Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri. Yang utama, membersihkan diri memiliki arti yang cukup luas, di antaranya ialah membersihkan harta, jiwa, dan raga dari hal buruk semisal
penyakit hati. Adapun 5 tujuan mengeluarkan zakat fitrah antara lain sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan para mustahik saat Hari Raya Idul Fitri. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah yang pertama adalah untuk memudahkan para mustahik untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyambut datangnya Hari Raya. Seperti yang kita ketahui, ada 8 mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, di antaranya ialah fakir, miskin, dan orang yang memiliki utang gharim. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka kebutuhan dasar mereka seperti beras atau jenis makanan pokok mereka, serta uang untuk membeli keperluan lain untuk menyambut Idul Fitri terpenuhi dengan lebih mudah. 2. Memberi ketenangan hati. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hati. Zakat fitrah adalah bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan. Oleh sebab itu, menunaikannya dapat memberikan ketenangan hati karena telah melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah. Tentu, untuk bisa memperoleh ketenangan hati ini, keikhlasan harus ikut dilibatkan dalam pelaksanaannya. 3. Mendapat pengampunan dosa. Tujuan mengeluarkan zakat selanjutnya adalah untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengeluarkan zakat, sahabat sudah membagi rezeki yang sahabat peroleh dari Allah kepada orang lain yang memang membutuhkan dan memiliki hak dari rezeki tersebut. Oleh sebab itu, insya Allah, ampunan dosa pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul berikut yang artinya, amal memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Di bulan Ramadan ini, kita saling mengingatkan bahwa jangan lupa menunaikan zakat karena zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan umat Islam, baik itu pria maupun wanita. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang kita sampaikan. Mohon dikasih saran di kolom komentar, agar kami selalu berinovasi dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang seputar dunia Islam. Karena Islam itu indah dan luas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.